Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, channel ini merupakan channel yang baru. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman, siapapun yang menonton agar membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga channel ini dapat berkembang dan juga dapat memberkati orang lain, terkhususnya teman-teman yang beragama Kristen. Dan channel ini juga hadir atau menyajikan tentang khotbah-khotbah Kristen, kesaksian-kesaksian para murtadin, dan juga diskusi lintas agama atau seputaran iman kekristenan. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas support yang teman-teman berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, usaha, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara Agatha dan seorang Muslim. Dan bagaimana diskusi mereka, apa saja yang didiskusikan, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, sehingga teman-teman juga dapat diberkati, dapat mendapatkan wawasan dari apa yang mereka diskusikan. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, jangan. Apa agamamu, Kak? Hah? Apa agamamu? Kristen. Kristen. Hmm. Kristen itu agama siapa? Kristen itu agama yang baru diresmikan tahun 300 menjadi sebuah agama oleh Kaisar Konstantin. Yesus itu agama dia apa? Nggak ada agama, dia kan Tuhan. Dia yang kami ikuti. Jadi yang mencipta agama itu siapa? Manusia. Buatan manusia atau dari Tuhan? Manusia. Oh, buatan manusia. Oh, berarti bukan dari Tuhan ya agama? Bukan. Berarti jika dari manusia bolehlah suka-suka Tuhan hati itu, beragama? Tuhan dia nggak menciptakan agama. Karena Tuhan itu menciptakan itu 6 hari lamanya. Dan Jadi Tuhan kalau sudah Tuhan tidak mencipta agama, dari agama Tuhan itu apa? mana ada agama Tuhan. Makanya tadi gue jawab, Yesus itu agamanya apa? Ya nggak ada, karena Tuhan Yesus nggak beragama dan tidak beragama. Paham dong? Jadi jika Yesus tidak beragama, kenapa manusia beragama? Ya itulah manusia gila tadi. Daripada Tuhanmu. Kenapa? Berarti dia lebih kuat daripada Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu tidak punya agama, malah dia pula yang membuat agama. Agama itu apa sih artinya, bro? Agama ya seperti katalah agama. Agama itu artinya adalah penggolong suatu golongan penyembah Tuhan, ya, yang membuat tidak kacau. Itu arti agama. Agama itu penggolongan. Jadi penggolongan itu apakah Tuhan yang menciptakannya? Enggak lah. Manusia yang menciptakan penggolongan itu. Itu karena agama itu dari kata tidak gama itu kacau. Jadi agama dari bahasa Sanskerta dimaknai sebagai sesuatu yang membuat aturan di dalam masyarakat supaya tidak kacau. Itu agama. Golongan gitu. Loh itu tadi baru saya bilang, coba kamu buka Wikipedia. Agama itu dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Fokus. Bukan, nggak, masa Yesus itu Tuhan, masa Tuhan agama? Saya baru dengar ya, sebentar, saya baru dengar kamu bilang agama Tuhan. Emang Islam itu agama Tuhan? Bukan yang ditanya tadi siapa yang membuat agama. Jadi yang membuat agama itu siapa? Saya tanya, Islam yang mengadakan agama itu siapa? Manusia. Nah, yang itu bermasalah ya. Tuhanmu tidak punya agama, tapi kalian orang Kristen buat agama sendiri. Tuhanmu tidak punya agama, emangnya Tuhanmu punya agama? Agama Tuhan. Dia menciptakan agama dia. Saya yang nanya itu. menciptakan agama, yang memberikan agama.
Ya, kamu tadi ketawa ketika kamu mengatakan Tuhanmu tidak punya agama. Tuhanmu memang punya agama, bro. Dia memberikan agama. Enggak, saya nggak nanya itu. Tuhanmu punya agama nggak? Kan sudah bilang diberikan agama. Saya nggak nanya Tuhanmu punya agama nggak. Nggak, saya tanya dia beri apa. Kalimat berbicara Tuhanmu punya itu agama nggak? kalimatnya. Kalimatnya. Pertanyaan saya, Tuhanmu punya agama nggak? Tadi kamu nanya sama saya jawab tidak. Dia memberi agama. Saya nggak nanya itu. Kamu kan tadi nanya ke saya, Tuhanmu punya agama? Saya jawab tidak. Saya tanya balik, Tuhanmu punya agama tidak? Tadi yang aku tanya tadi agama kakak apa? Aku tanya tadi agama kakak apa? Ini nggak Tidak sanggup punya jawab. agama. Jadi katanya Tuhan kakak nggak ada agama, nggak punya agama. Tuhanmu punya agama? Memberikan agama. Saya nggak nanya itu, Tuhanmu punya agama nggak? Saya menjawab itu kalimat itu udah berbeda. Tuhanmu punya agama nggak? Cara bicara itu sudah beda. Pertanyaan kamu saya jawab, pertanyaan yang sama kenapa nggak dijawab? Tuhanmu punya agama nggak? Pertanyaan tadi saya tadi Tuhanmu punya agama nggak? yang kakak tanya sekarang nih tadi Tuhanmu punya agama saya nggak? tidak ada tanya tadi seperti itu. Kamu tadi nanya gitu, 1.100 orang di sini dengar, dia tadi nanya itu, dan barusan dia nanya itu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya agama nggak? Jawab dong. Ini orang di sini tadi ngedenger loh mulutmu, makanya mulut tuh jangan cepet-cepet ngomong. Dipikirin dulu sebelum keluar nyeletuk. Gak inget kan? Nah, Tuhanmu punya agama nggak? Saya tanya. Nggak ada ngomong kayak gitu tadi. Nah, oke Ya udah saya sekarang tanya, gini. anggaplah tidak ada. Tuhanmu punya agama nggak? Jawab dong. Dia memberi agama. Saya nggak nanya itu. Tuhanmu punya agama nggak? Nggak boleh aku jawab kayak gitu. Sekarang kalimat berbicara itu beda. Oh, boleh bertanya sama saya. Masa saya nggak boleh menanyakan yang sama? Kok jahat sekali kok jadi manusia, Dek? Mbak, aku nggak ada tanya Oke. kayak gitu. Ada. Jangan gitu dong. 1.000 orang dengar di sini kok. Astagfirullah. Berkali-kali. Apa yang aku bilang tadi? Apa yang aku tanya Bicara tadi? Islam. Tuhanmu punya agama nggak? Itu kamu tanya. Tadi di sini orang. Jawab ya. 1.000 orang di sini dengar nggak tadi dia ngomong gitu? Saya ini mendengarkan loh. Kamu ngomong terus aja. Dengar tuh. Sekarang saya tanya. Tuhanmu punya agama nggak? Dijawab dong. Tuhan saya memberi agama kepada Karena Adam. itu Tuhanmu punya nggak? Nanti memberinya. Tuhanmu punya nggak? Memberi agama. Tuhanmu punya agama dong. Kalau dia memberi, oke. Kalau dia memberi, artinya dia punya dong. Dia memberi kepada Adam Sekarang ini agama. saya kasih contoh. Saya memberi kamu buku, artinya saya punya dulu baru saya beri kan. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya agama nggak? Dijawab dong. Ini sebenarnya kita udah tahu bahwa Tuhannya punya agama. Apa agama Tuhannya? Islam. Kita tahu itu. Coba, saya cuma mau denger dia aja. Lumayan nih. Dapat konten di bawah si Jagurdut. Ayo, Tuhanmu punya agama? Tuhan saya memberi agama kepada Adam. Berarti sebelumnya dia punya dong. Dia memberi. Iya, kalau memberi namanya yang punya dong. Kalau yang nggak punya kan nggak bisa memberi kan? Dia memberi. Coba. Jadi Tuhanmu punya agama dong kalau gitu. Betul? Oke, aku jawab. Oke, ya, aku ikut dulu kata kakak. Oke, Ya, dia apa? punya agama. Apa? Tuhan Dan punya diberikan agama kepada nggak? Adam agamanya. Jawab. Tuhanmu punya agama? Jawab iya atau tidak aja. Oke, aku jawab ya. Iya. Oke. Apa agama Tuhanmu? Oke, Islam. Oh, Tuhannya agama Islam. Muslim. Berarti Tuhanmu sama seperti saya. Saya punya agama. Tadi kamu bilang bukan ciptaan manusia. Ternyata Allahmu punya agama. Apa agama Allah? Islam. Itu kan? Sama dong kayak kamu. Agama Islam juga kan kamu kan? Kamu agama Islam. Allahmu agama Islam. Sama dong kalian. Sama-sama umat. Oke, silakan bro. Ya udah kita tahu. Allahnya agama Islam berdasarkan jawaban si jangan lupa. Namamu jangan lupa. Jadi pertanyaan dan kata-katamu itu pun jangan dilupakan. Oke? Saya orangnya nggak sanggup melupakan soalnya. Kamu kan jangan lupa. Silakan. Mau nanya apa jangan lupa. Jangan lupa ya. Lain kali ya omongan sendiri ya. Yesus itu nggak punya agama. Tidak. Kakak cakap. Kenapa kakak mengatakan tidak? Tidak karena dia tidak membawa agama. Tapi Alkitab ada mengatakan Di mana? ada agama. Nggak ada. Aku dengar ada cara-cara Ya, Kristen nggak lain. ada ayatnya. Kasih tunjuk aja ayatnya. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Ayatnya pun nggak ada. Silakan cari aja di Alkitab.
Jangan dengerin ceramah. Bukti dong, kalau ceramah itu kan orang bisa lupa. Tetapi kalau kamu lihat bukti otentiknya, nah itu baru kamu percaya. Berarti Kristen yang lain itu berarti dia berbohong lah? Di mana dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya, tapi Kamu nggak tahu kenapa Kristen kamu yang lain itu bilang mengatakan di Alkitab Yesus itu ada agama. kalau kamu nggak tahu kenapa kamu bilang di Alkitab ada? Kan kamu yang Sebab menuduh. ini bukan sudah minat, sebab aku mendengar daripada orang dan aku Kamu bertanya enggak, kepada kamu nanya di kitab. Tadi kan kamu bilang menuduh kitab saya. Sekarang kamu menuduh orang. Di bukan mana? menuduh. Tadi kan saya ngomong, Jangan saya lupa omonganmu deh. Tadi kan udah aku bilang, namamu jangan lupa omonganmu. Itu di kitab kakak ada. Tadi gitu kan? Jangan lupa dong. Itu omonganmu saya ngerekam di sini. benar Ingatan apa saya yang tinggi. ngomong tadi. Ingatan saya tinggi. Aku dengar orang itu berkata, orang Kristen berkata, Nah, yang di bawah ini juga dia orang yang mengatakan Yesus itu ada agamanya di Alkitab. Orang bilang bukannya kalau aku. kata orang-orang di bawah ini yang Islam juga bilang Muhammad itu buta huruf. Emang buta huruf? Iya, Muhammad itu tukang kawin. Dia itu memang kata orang di sini, tapi saya nggak mau percaya di situ. Saya mau percaya di tulisannya. Sebabkan di yaya saya, sebabkan di yaya saya, Biaya saya. ayat 14:29. Hah? Coba apa bacanya? Apa? Yaya saya, Yaya saya. 14 ayat 29. Apa yaya saya? Ya saya. Ya saya. Itu kitab apa nama itu? Itu kitab Apa Kristen lagi itu. itu? Nggak tahu saya siapa ya saya. Ya saya. Ya saya Agatha. Ya saya. Gitu. Apa sih dek? Yo Ingat ya teman-teman. Agama Allah Islam. 29 ayat 12. Apa Apa itu? tuh? Baca. Itu kan kakak punya buku tuh. Loh, kamu mau nanya apa dia saya? Ya saya 29 ayat 12. Apa Kenapa bacanya? itu ya saya itu? Kenapa ya saya? Apa bacanya? Coba bacakan. Bukan kamu yang mau nanya, ya kamu lah. Apa pertanyaannya? Iya, aku nanya sama kakak, apa bacaannya itu? Ya kau baca sendiri, kau barusan tadi gue bilang baca lah. Aku nggak pernah baca. Wah, ternyata benar Muhammad diutus untuk orang-orang buta huruf. Sebab itu aku tanya sama kakak, apa bacanya? Oke. Yang jangan kak, Kamu yang tadi jangan dapat, kak apa kita ya? iya. Tadi kamu dapat iya saya itu baca atau apa? Ada yang bilang itu lah. Ada yang bilang. Orang kamu habis ini. Janganlah berbohong bro. Kamu Kristen nggak yang akan menang bilang. dengan cara berbohong. Sebentar. Kamu nggak akan menang dengan cara berbohong. Baca kan? Bohong itu siapa? Kamu nggak sekolah? Saya tak pandai baca. Oh, Anda tidak pandai baca. Coba. Oh, Saya tes ya. Ini kalau kamu nggak Iya. bisa. ya saya 29 ayat 12. Ah, itu barusan baca bukan? Itu barusan baca bukan? Ini aku kan ngomong bukan baca. Oh, barusan baca. Jika baca berarti aku lihat buku. Kalau ngomong aku tanpa melihat. Oke. Ini tahu tulisannya apa? Apa tuh? Terus ada dengan betul. Oh, kebalik. Ini apa? Kameranya kebalik. Oke, kita lihat ya. Nih, dibalik aja deh. Ini apa? Oh ini sikit-sikit tahu lah. Al-Quran. Abang kalau bisa baca jangan bilang nggak bisa baca. Udah bisa baca ya? Udah bisa baca ya? Udah bisa baca ya? Udah cukup ya teman-teman ya? Bukan berarti semua. Oh, makanya ini bisa baca kan? Bisa baca. Silakan bacakan ya saya yang tadi. Nggak apa-apa saya. Beda. Oh, Yang sedikit itu dengan yang paham itu beda lupa. coba saya dengarkan Anda dulu mengeja. Yuk, anak PAUD ya. Udah saya bilang kemarin. Saya ini guru. Buka buku ya, buka. Coba buka. Ya saya 29 ayat 12. Bang, kesini Anda mau bertanya dan dipersilakan bertanya. Bukan Anda minta bacain. Anda kalau Oke, kesini bertanya. bertanya. Oke, sekarang saya bertanya. Ya. Nah, jawab ya. Itu Alkitab ada
Pandai-pandai kau dulu lah berbohong bang. Ya bohong harus pakai otak. Bohong kok nggak pakai otak sih bang? Buku Alkitab itu cuma buku doang atau keselamatan? Keselamatan itu Yesus. Alkitab ya buku doang. Buku doang. Tapi itu dijadikan pedoman atau bukan? Bukan, pedoman kami ya Tuhan Yesus Kristus. Iman kakak apa? Iman saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan beriman kepada buku deh. Mana sih itu? Berarti buku itu, berarti kitab itu cuma buku lah. Tidak bisa dijadikan pedoman. Kitab itu artinya buku. Kitab itu kan bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya buku deh. Loh, nggak pernah sekolah ya? Ya memang artinya buku. Ya udah kitab ya buku. Kok masa kau beriman kepada buku? Keselamatan? Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu dalam Yesus. Iya. Berarti buku itu untuk apa? Buku itu untuk dibaca, Dipelajari atau apa? dibaca, dipelajari. Masa keselamatan Berarti kalau untuk dipelajari? dipelajari, berarti kan mana katanya? Loh, kok cuma apanya? Berarti kan untuk dipelajarkan. Iya, kamu belajar buku nggak? Iya buku. Kamu belajar bacaan? Kamu belajar bacaan? Quran itu kan artinya bacaan. Belajar bacaan nggak? Sikit-sikit lah. Oh, sikit-sikit. Bisa baca tapinya? Sikit. Sikit, tapi bisa baca. Saya nanya nggak banyak atau sikit. Nah, bisa baca? Ya kalau sikit-sikit boleh lah. Bisa Cuma baca lambat. nggak? Enggak, saya nggak nanya itu. Bisa baca? Iya cuma lambat. Lambat. Saya nggak nanya lambat atau cepat. Bisa baca nggak? Ya bisa lambat. Cuma tidak seperti orang yang apa. Iya, saya yang kau tanyakan tadi. Ayo, fokus, ayo. Katanya tadi nggak bisa baca. Terus sikit, terus lambat. Apa lah mau kau dulu? Buka lah. Ah itu lah. Di sini dipersilakan bertanya, bukan dipersilakan buka. Nggak ada di sini mempersilakan kamu. Silakan buka, silakan nyuruh buka. Bukunya nggak ada dalam aku. Mana aku mau baca? Ya itu deritamu. Aku tidak menyimpan Iya, itu. penderitaanmu yang nggak mampu apa-apa. Oh, berarti kakak nggak ada buku itu? Emang nggak perlu? Iya, kamu nggak punya. Yang nggak perlu Kamu banyak. bertanya apa? Silakan mau bertanya. Bertanya apa bro? Nggak jadi bertanya nih, udahan. Apa pertanyaannya? Kenapa kakak yakin itu Yesus itu juru selamat? Iya karena dia adalah juru selamat. Ya dari mana bisa kakak mengatakan itu juru selamat? Para rasul yang memberitakan itu melalui gerejanya. Siapa rasulnya? Nama-nama rasulnya? Rasul Yohanes, Rasul Lukas, Rasul Matius, Rasul Paulus, Rasul Bentar. Bartolomeus, Sebentar. apa? Rasul Paulus. Iya. Bukan Rasul Paulus itu menentang Yesus. Dia bertobat dan jadi Rasul Paulus. Kapan dia bertobat? Iya, ketika perjalanan ke Damsik ditemui oleh Yesus. Oh, ketika Yesus sudah mati baru dia bertobat. Bukan, dia kan sudah bangkit. Dia hidup ketika Yesus hidup dong, bukan ketika mati dong. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rasul? Yesus Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rasul? sudah mati lagi gitu lah. Oh iya dong, itulah artinya keselamatan. Kamu juga nanti sudah mati terus dihidupkan lagi, itu artinya keselamatan. Makanya saya katakan Yesus itu adalah keselamatan. Jadi arti keselamatan itu adalah selamat dari kematian kekal. Makanya Yesus itu adalah keselamatan. Paham di sini? Nah, kamu tadi ngomongin Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus itu adalah Rasul? Ya, di Roma 1 ayat 1 itu juga jelas dikatakan dia adalah Rasul. Rasulnya Yesus. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rasul tidak? Jawab dong. Ini kalau ditanya balik pasti nggak mau ini, nggak mau dia. Rata-rata Islam tuh kalau ditanya balik ketakutan, langsung susah nanya sana sini. Yesus mati, Paulus bertobat. Begitu. Sesudah Salah. Yesus mati, Rasul Paulus bertobat. Oh enggak gitu. Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Saat Yesus sudah bangkit, Rasul Paulus itu masih membunuh gereja. Iya. Nah, setelah itu baru dia perjalanan ke Damsik ditemui oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan dibilang pas Yesus mati. Enggak lah. Ya, berapa itu Paulus bertobat loh? Kisah para Rasul 9. Coba, apa katanya? Coba baca. Ya, ketika Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempertanggungjawabkan iman bukan dengan amarah
atau paksaan, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Iman Kristen berdiri di atas penyataan firman Tuhan dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi jawaban atas pengharapan yang ada di dalam kita dengan lemah lembut dan hormat, seperti yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kiranya setiap penjelasan iman yang disampaikan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan terang Kristus bagi semua orang. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Dan semua itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.